Kami dari kelas 11 Kimia Analis 1 dan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang golongan 1A. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ika Fajrianti Ramadhania, absen 14. Perkenalkan, nama saya Absari Paul Pinagari, absen 13. Perkenalkan, nama saya Wulan Reulina, absen 34. Perkenalkan, nama saya Regita Rahmatika Adiati, absen 27. Saya Atit Lailatul Rahma, absen 7. Saya Nurahmati Syadi Sampurno, absen 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang golongan 1A. Golongan 1A yaitu dibagi menjadi 5, yaitu pertama definisi, 2 sifat fisik, 3 sifat kimia, 4 kelimpahan, 5 kegunaan dan dampak. Satu. Definisi umum. Unsur-unsur golongan 1A terdiri dari hidrogen, litium, natrium, frasium, kalium, rubidium, cesium. Unsur-unsur golongan 1A kecuali hidrogen disebut logam alkali. Kata alkali berasal dari bahasa Arab al-kali, yaitu abu, yang bersifat basa ketika di dalam air. Golongan ini dinamakan alkali karena ketika bereaksi dengan air membentuk senyawa yang bersifat alkalis, basa. Logam alkali bersifat sangat reaktif sehingga selalu ditemukan di alam dalam bentuk senyawanya. Secara 2. Sifat fisik. Secara umum logam alkali ditemukan dalam bentuk padat, kecuali cesium, Cs, yang berbentuk cair pada suhu 28 derajat Celcius. Logam alkali merupakan jenis logam yang lunak karena memiliki titik leleh dan titik-titik rendah. Selain itu, massa jenis atau rapatan logam alkali juga kecil yang mengakibatkannya menjadi logam yang ringan. Jenis logam ini juga memiliki spektrum warna yang khas serta akan memancarkan elektron ketika disinari cahaya, atau sifat ini digunakan pada efek fotolistrik. Berikut adalah tabel dari sifat fisik logam alkali. Sifat fisik hidrogen. Hidrogen adalah unsur paling melimpah dengan presentase kira-kira 75% dari total massa unsur alam semesta. Senyawa hidrogen relatif langka dan jarang dijumpai secara alami di bumi. Karena biasanya dihasilkan secara industri dari berbagai senyawa hidrokarbon seperti metana. Pada suhu dan tekanan standar, atom H tidak memiliki warna, tidak berbau, tidak berasa, dan tak beracun, serta gas hidrogen sangat mudah terbakar. Berikut adalah tabel sifat fisik hidrogen. 3. Sifat kimia. 1. Logam alkali sangat reaktif dikarenakan hanya memiliki satu elektron valensi dan ukuran jari-jari atom yang besar. Kereaktifan logam alkali meningkat dari litium ke frasium. 2. Memiliki energi ionisasi rendah. 3. Merupakan reduktor karena mudah tereduksi. 4. Umumnya bersifat ionik dan mudah larut dalam air. 5. Ketika terjadi pembakaran, selalu terbentuk oksida, peroksida, atau superoksida. 6. Memiliki spektrum emisi yang menyebabkan logam alkali memiliki warna yang khas apabila dipanaskan atau ketika dialiri arus listrik pada uapnya. Dan berikut adalah contoh gambar warna pada logam alkali ketika dipanaskan. Sifat ketujuh. Reaksi logam alkali. Logam alkali bereaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen, tetapi gas hidrogen yang terbentuk akan segera terbakar. Berikut contoh reaksi kimianya. Logam alkali yang bereaksi dengan gas hidrogen akan membentuk hibrida. Logam alkali yang bereaksi dengan asam membentuk garam dan gas hidrogen. Logam alkali yang bereaksi dengan halogen akan membentuk garam.
4. Kelimpahan hidrogen. Unsur ini ditemukan dalam kelimpahan yang besar pada binatang-binatang dan planet-planet gas raksasa. Kebanyakan hidrogen bumi berada dalam keadaan bersenyawa dengan unsur lain seperti hidrokarbon dan air. Gas hidrogen dihasilkan oleh beberapa jenis bakteri dan ganggang serta merupakan komponen alami dari kentut. Berikut adalah tabel kelimpahan logam alkali. Kegunaan dan dampak. Kegunaan hidrogen. 1. Digunakan dalam proses pembuatan amonia. 2. Digunakan dalam sintesis metanol. 3. Digunakan sebagai bahan bakar karena menghasilkan energi yang besar. B. Kegunaan logam alkali. Litium dapat digunakan pada baterai serta untuk komponen pesawat terbang. Natrium, uap Na digunakan pada lampu jalanan. Lelehan Na digunakan sebagai pendingin pada reaktor nuklir. NaOH digunakan untuk membuat produk seperti rayon, kertas, dan sabun. Kalium digunakan sebagai bahan peledak, kembang api, atau petasan. Kalium bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman serta mengirim sinyal-sinyal listrik pada sel saraf manusia. Rubidium digunakan pada sel fotolistrik seperti fotomultiplier dan juga digunakan sebagai osilator untuk aplikasi seperti navigasi serta komunikasi militer. Cesium digunakan sebagai standar satuan detik pada jam atau menit. Francium digunakan untuk menentukan kadar aktinum AC dalam materi alam. Francium adalah produk peluru AC, aktinum, dan dalam penelitian biologi untuk mempelajari organ tubuh tikus. Yang terakhir adalah dampak. A. Hidrogen. Berbahaya pada kesehatan manusia, misalnya menyebabkan asfiksia, ledakan, kebakaran. Dapat menyebabkan perabuan hidrogen jika terjadi kebocoran. Dapat menyebabkan kebakaran yang tak terduga. B. Litium. 1. Litium sangat mudah terbakar dan beracun. 2. Bila terhirup, akan menyebabkan sensasi seperti terbakar, batuk, sulit bernafas, dan juga luka pada tenggorokan. 3. Kontak pada kulit menyebabkan kulit terbakar dan terasa sakit. 4. Kontak pada mata akan menyebabkan mata memerah, rasa sakit, dan rasa pedih yang mendalam. 5. Jika termakan akan menyebabkan kram perut, sakit di bagian perut, sensasi terbakar, dan sampai kematian. 6. Berbahaya bagi ikan yang hidup di air. C. Natrium. 1. Dapat mengiritasi hidung, kulit, tenggorokan, dan mata. 2. Jika kontak dengan mata dapat menyebabkan cacat permanen hingga kebutaan. D. Kalium. 1. Debu kalium yang terhirup dapat menyebabkan iritasi mata, hidung, tenggorokan, paru-paru, batuk, dan sakit tenggorokan. 2. Pemaparan yang tinggi menyebabkan terkumpulnya cairan di paru-paru yang bisa menyebabkan kematian. 3. Kontak pada kulit dan mata dapat menyebabkan luka bakar parah sehingga menyebabkan cacat permanen. E. Rubidium. Kontak pada kulit menyebabkan luka bakar pada kulit. F. Cesium. Pencemaran unsur radioaktif. Cesium dapat memicu kanker darah dan merusak jaringan serta otot. G. Francium. 1. Jika francium terhirup secara langsung, menyebabkan napas memendek, rasa tegang, dan panas di dada, serta peradangan paru. 2. Francium juga berdampak pada ketidaksuburan serta kecacatan bayi. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi